sering mengalami kehilangan data ketika PLC mati akibat listrik padam. Pada video kali ini, saya akan berbagi bagaimana cara agar data tetap tersimpan dan tetap muncul meskipun PLC dalam kondisi off karena listrik mati, dengan memanfaatkan fitur return pada data blok PLC Siemens. Langkah pertama, kita buat data blok terlebih dahulu. Klik Add New Block, pilih data blok, kemudian beri nama sesuai kebutuhan, nama bebas, lalu klik OK. Setelah data blok berhasil dibuat, klik 2 kali pada data blok tersebut untuk membukanya. Sebelum kita mendefinisikan data di dalamnya, pastikan kita menonaktifkan opsi Optimize Block Access pada menu Block Properties, karena pengaturan ini diperlukan agar fitur return dapat bekerja dengan benar. Selanjutnya, kita buat 2 buah data dengan tipe integer di dalam data blok tersebut. Setelah selesai, lakukan compile pada data blok. Berikutnya, kita buat program sederhana menggunakan instruksi MOVE. Kita hubungkan input dan output instruksi MOVE dengan data yang telah kita buat sebelumnya di data blok. Setelah program selesai, lakukan compile dan download ke PLC. Sekarang kita coba melakukan pengujian. Kita edit nilai data blok input, misalnya kita beri nilai 12.345, kemudian klik OK. Terlihat bahwa secara otomatis nilai pada data blok output ikut terisi sesuai dengan nilai yang kita masukkan. Selanjutnya, kita simulasikan kondisi PLC mati akibat listrik padam. Caranya, klik ikon power atau shutdown pada PLC SIM Advanced hingga PLC dalam kondisi off. Setelah itu, kita nyalakan kembali PLC dengan mengklik ikon power sekali lagi. Kemudian kita go online untuk melakukan monitoring. Terlihat bahwa data yang sebelumnya kita masukkan hilang atau terreset, karena PLC melakukan reset saat listrik mati. Hal ini terjadi karena kita belum mengaktifkan fitur return pada data blok tersebut. Sekarang kita aktifkan fitur return. Setelah itu, lakukan kembali compile dan download ke PLC. Saat proses download, akan muncul notifikasi bahwa data blok akan di-reset ke nilai awal. Pada kondisi ini, kita pilih reinitialize, karena tidak menjadi masalah untuk pengujian ini. Kemudian klik load untuk melanjutkan proses download program. Setelah program aktif kembali, kita edit lagi nilai data blok input, misalnya dengan nilai yang sama atau nilai lain. Kemudian kita ulangi simulasi PLC off dengan mematikan PLC melalui PLC SIM Advanced. Setelah PLC mati, kita nyalakan kembali dan masuk ke mode online untuk monitoring.
Sekarang dapat kita lihat bahwa nilai data tetap sama seperti sebelum PLC dimatikan, meskipun PLC sempat off karena listrik padam. Hal ini terjadi karena kita telah mengaktifkan fungsi return pada data blok tersebut. Perlu diperhatikan, fungsi return hanya mempertahankan data saat PLC mati atau kehilangan daya. Jika kita menambahkan struktur data baru atau menambah variabel di dalam data blok yang sudah ada, maka nilai data yang tersimpan dapat kembali terreset, meskipun PLC tidak dalam kondisi off. Setelah data baru ditambahkan ke dalam data blok, langkah berikutnya adalah melakukan compile dan download kembali program ke PLC. Pada saat proses download, kita bisa melihat muncul notifikasi yang menyatakan bahwa data di dalam data blok akan di-reset. Hal ini terjadi karena kita telah mengubah struktur data di data blok tersebut, misalnya dengan menambahkan variabel baru. Setelah proses download selesai, kita masuk ke mode online untuk melakukan monitoring. Dapat kita lihat bahwa data yang sebelumnya memiliki nilai 12.345, sekarang berubah menjadi 0. Nilai tersebut terreset karena perubahan struktur data blok menyebabkan PLC melakukan inisialisasi ulang terhadap data yang tersimpan, meskipun sebelumnya sudah menggunakan fitur return. Dari sini dapat disimpulkan bahwa fitur return hanya menjamin data tetap tersimpan saat PLC kehilangan daya atau listrik mati, namun tidak melindungi data dari reset akibat perubahan struktur data blok. Oleh karena itu, pada aplikasi atau sistem yang sudah berjalan di lapangan, sangat disarankan untuk merencanakan struktur data blok dengan matang sejak awal, dan melakukan backup data penting ke memori lain atau data blok terpisah sebelum melakukan perubahan struktur. Dengan memahami cara kerja return ini, kita bisa menghindari kehilangan data penting pada PLC Siemens, terutama pada sistem yang membutuhkan kontinuitas data meskipun terjadi listrik padam. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi, agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar PLC, otomasi industri, dan integrasi sistem. Sampai jumpa di video berikutnya.